From representation to mediation. Apa itu representasi? Representasi adalah konsep pemikiran diri sendiri atau pribadi guna mengartikan benda, orang, atau kejadian yang diungkapkan menggunakan bahasa sendiri. Sedangkan mediasi merupakan proses penyampaian hasil pemikiran individu dalam proses menyelesaikan sebuah masalah. Jadi, representasi ke mediasi ialah proses penyampaian hasil pemikiran individu dalam proses menyelesaikan sebuah masalah. Representative relation. Representative relation atau yang jika diartikan menjadi suatu komunikasi yang dibangun dari sebuah perwakilan. Jika dilihat dari sudut pandang teoritis, semiotik menjadi filsafat komunikasi di mana ini merupakan studi terkait penanda atau penunjuk pada aktivitas yang berkaitan erat dengan bidang linguistik. Semiotik melibatkan 3 subjek, yaitu tanda, objek, dan penafsiran. Menurut Peirce, konsep semiotik ini membutuhkan teori pengganti, karena representasinya mencakup semua jenis tanda, sehingga hasilnya cenderung menimbulkan kesalahpahaman. Teori pengganti dari konsep semiotik ini adalah pragmatisme. Filsafat pragmatisme atau filsafat bertindak memandang bahwa suatu hipotesa dianggap benar apabila mendatangkan manfaat. Pragmatisme dikategorikan dalam teori kebenaran. Peirce membagi kebenaran menjadi 2, yakni kebenaran transendental dan kebenaran kompleks. Kebenaran transendental yaitu kebenaran yang menetap pada benda itu sendiri. Yang berikutnya, kebenaran kompleks merupakan kebenaran dalam pernyataan-pernyataan. Kebenaran kompleks dibagi menjadi 2, yaitu kebenaran etis atau psikologis yang berarti keselarasan pernyataan dengan apa yang diyakini si pembicara. Dan yang berikutnya, kebenaran logis atau literal yang berarti keselarasan pernyataan dengan realitas yang didefinisikan. The dynamic of the object. Objek itu mendefinisikan tanda. Tanda adalah sesuatu yang berbentuk fisik dan dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk, merepresentasikan, atau menggambarkan hal lain di luar tanda itu sendiri. Sedangkan objek atau acuan tanda merupakan konteks sosial yang menjadi referensi atau sesuatu yang ditunjuk oleh tanda. Hubungan antara objek dan tanda tidak boleh ditafsirkan terlalu sempit dan tidak boleh dipahami sebagai hubungan yang ketat, harus secara luas. Serangkaian representasi mungkin memiliki objek absolut pada batasnya, namun objek absolut lebih logis disimpulkan daripada yang dialami dalam kenyataan. Kemudian, tanda-tanda hanya dapat berfungsi sebagai objek internal. Objek internal atau langsung tergantung pada tanda pasif, yang artinya bergantung pada representasi dalam tanda yang mungkin salah tetapi objeknya nyata. Objek eksternal atau dinamis adalah objek yang terasa independen dari tanda dan aktif. Objek eksternal juga didefinisikan sebagai objek yang dipengaruhi oleh tanda atau sebagai realitas yang pada beberapa dibuat untuk menentukan tanda representasionalnya. Purposive effect, yang berarti hubungan tanda dan objek yang menghasilkan interpretasi. Interpretasi adalah konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkan makna tersebut yang ada dalam benaknya tentang objek yang dirujuk sebuah tanda. Ransel berpendapat bahwa keberadaan objek, tanda, dan penerjemah akan cukup dalam analisis puristik atau analisis murni. Menurut pandangan Ransdell, tanda-tanda memiliki kekuatan untuk menghasilkan interpretasi. Dilihat dari sudut pandang ini, bukan penafsiran yang menghasilkan interpretasi, tetapi tanda-tanda yang menghasilkan interpretasi. Objek semiotika adalah interpretasi yang lengkap, benar, dan ideal dari tanda. Apa yang dimaksud dengan setiap tanda memiliki objek adalah bahwa setiap proses interpretasi tanda cenderung menuju bentuk kasual akhir atau keadaan akhir. Keadaan akhir inilah tujuan dari proses semiosis itu. Pandangan teleologis Peirce tentang semiosis adalah bahwa semiosis hidup berdampingan dengan jenis proses yang diarahkan pada tujuan tertentu, yaitu bertindak untuk suatu tujuan. Semua interpretasi tanda-tanda memiliki tujuan
dan semua tindakan tujuan menafsirkan tanda-tanda. Menurut Short, semiosis bergantung pada interpretasi, yang berarti bahwa tindakan masing-masing tanda hanya relevan dalam kaitannya dengan tujuan dan upaya beberapa penggunaan tanda, dan tujuan ini tidak diberikan dalam hubungan tanda itu sendiri. Interpretative effect. Penentuan semiotik tidak terbatas pada penentuan tanda saja, tetapi tanda juga menentukan apa yang inovatif yang disebut Peirce sebagai interpretan atau penerjemah. Lebih tepatnya, karakteristik tanda itu menurut Peirce yaitu untuk membangun interpretan atau penafsiran dalam pandangan tekad objeknya. Peirce menafsirkan tanda sebagai apapun yang menjadi perantara objek dan seorang penerjemah. Keduanya ditentukan oleh objek yang relatif terhadap interpretan dan menentukan interpretan dalam referensi ke objek. Sehingga dalam hal ini menyebabkan penerjemah ditentukan oleh objek melalui mediasi tanda ini. Karakterisasi tanda adalah hasil komunikasi abstrak dari komponen semiotik pembicara, pendengar, dan penerjemah. Namun penentuan semiotik interpretan sedikit membingungkan, sehingga seringkali mendapat kesulitan untuk menentukan fungsi interpretan yang sebenarnya. Karena pengembangan teori interpretan relatif sedikit lambat. Bahkan Peirce mengklaim bahwa rantai penentuan itu tidak terbatas. Peirce juga memahami interpretan sebagai representasi lebih lanjut, yaitu sebagai tanda lain dalam beberapa cara yang dihasilkan oleh tanda asli atau objek tindakan pada tanda. Hal ini terkait dengan pandangan bahwa pikiran tidak memiliki titik akhir yang pasti. Peirce juga mengungkapkan bahwa interpretasi adalah sinonim dari menafsirkan atau menerjemahkan. Selain itu, Roman Jakobson 1980 menyebutkannya sebagai ide brilian yang disimpulkan bahwa tanda semiotik memerlukan terjemahan tanda ke dalam sistem tanda lainnya. Interpretan yang tampak tidak berkesudahan itu menunjukkan bahwa mungkin akan terjadi kekurangan yang sama dari akhir mutlak dengan serangkaian objeknya. Setiap objek yang diangkat di dalamnya harus memiliki objeknya sendiri dari sebuah tanda. Keterbukaan ini memunculkan gagasan semiosis tak terbatas. Hal ini menyebabkan masalah semiotik sangat mengganggu sehingga sering dibahas dalam diskusi. Tetapi tidak ada satupun konsensus yang dapat diterima mengenai hal itu. Dalam interpretasi Parmentier, semiosis adalah sebagai komunikasi utama yang merupakan spesifikasi sebagai penentu. Tanda yang ditentukan oleh objek menentukan interpretan, sehingga suatu bentuk dikomunikasikan dari objek ke interpretan atau penerjemah. Dari objek ke penerjemah ini akan menghasilkan tingkat kasual semiosis yang sama. Peirce juga mengatakan perlunya ekspresi konkret, bentuk yang harus diwujudkan dalam beberapa cara, jika ingin menyampaikan dari objek ke interpretan. Dengan kata lain, beberapa jenis ekspresi yang mewujudkan bentuk secara representatif dalam prosesnya memerlukan alat untuk tanda. Karakter mediasinya adalah pembawa yang mampu menentukannya. Dari argumen lain, yaitu Albert mengatakan bahwa kita harus mengizinkan interpretasi akhir dari tanda, walaupun tidak relatif dari sebelumnya. Dari sudut pandang pragmatis, hampir semua semiotik dapat dibangun ke arah pembentukan tradisi atau ke arah kebiasaan dibanding dari konteks aslinya. Artinya, jika penentuannya adalah tanda yang berasal dari interpretasi yang digabung dan dimuat dalam suatu kalimat, dapat dikatakan bahwa hasil dari kebiasaan merupakan prasa yang sesuai sebagai alternatifnya. Transmission and transparency. Menurut Greenlee pada tahun 1973 yang merupakan tanda dari fungsi mediator. Menurut Colapietro, mediasi akan menjadi istilah yang lebih baik daripada representasi untuk mencirikan fungsi tanda. Mediasi berarti tanda yang menengahi antara suatu objek dengan penafsirnya. Sedangkan representasi menunjukkan tanda yang mewakili suatu objek kepada penafsirnya.
representasi cenderung membatasi sebagai lawan mediasi. Yang penting dalam proses ini adalah bagaimana menyampaikan sebuah tanda sehingga dapat menentukan makna melalui mediasi dengan transparansi. Tujuan dari proses ini adalah untuk menunjukkan kebenaran.